semua. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Fitri, NIM 2105110940 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Video ini saya buat dengan tujuan untuk menuntaskan ujian tengah semester saya dari mata kuliah konsep dasar IPA Fisika yang diampu oleh Ibu Neni Hermita. Nah, berbicara tentang listrik statis, tentunya saat kita masih duduk di bangku sekolah dasar, kita sudah pernah mendapatkan materi tentang kelistrikan. Nah, hingga berlanjut kita duduk di bangku sekolah menengah atas. Nah, berbicara tentang listrik statis, nah teman-teman pasti sudah mengetahui nih bahwa petir adalah suatu peristiwa alam yang sering terjadi saat hujan turun. Nah, petir terjadi akibat adanya gesekan antar awan-awan yang menimbulkan elektron-elektron. Jadi petir ini sangat berkaitan dengan listrik statis. Nah, teman-teman, sebelum lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu listrik statis. Nah, listrik statis adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang fenomena kelistrikan pada muatan-muatan listrik yang diam atau yang disebut statis. Fenomena tersebut terjadi karena adanya benda-benda listrik yang bermuatan yang saling berinteraksi. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui ya apa itu pengertian dari listrik statis. Nah, ternyata listrik statis itu adalah aliran listrik yang tidak mengalir atau bersifat diam dan perpindahan arusnya pun terbatas. Nah, sekarang kita akan masuk kepada muatan listrik. Nah, muatan listrik ini ada yang namanya atom. Atom adalah bagian dasar dari suatu materi yang terdiri dari dua bagian, yaitu ada inti atom dan kulit atom. Nah, atom sendiri memiliki 3 bagian muatan atau 3 jenis muatan. Nah, 3 jenis muatan itu yaitu ada proton, elektron, dan neutron. Nah, pada atom sendiri, posisi dari proton dan neutron itu sama. Mereka berada di posisi yang sama, yaitu mereka berada di bagian inti atom tersebut. Sedangkan elektron berada di posisi bagian luar dari inti atom tersebut atau berada di kulit atomnya. Nah, untuk neutron sendiri itu bersifat netral, artinya jumlah dari proton dan elektron tersebut sama, artinya tidak saling melebihi. Mereka sama-sama memiliki jumlah muatan yang sama. Nah, untuk proton sendiri itu adalah muatan yang bersifat positif. Nah, sedangkan elektron itu adalah muatan yang bersifat negatif. Nah, teman-teman, untuk muatan sendiri itu terdiri dari 2 jenis, yaitu ada yang bersifat sejenis dan ada yang tak sejenis. Nah, muatan sejenis adalah muatan yang memiliki 2 muatan yang sama, yaitu contohnya tuh ada muatan positif dan muatan positif. Nah, muatan negatif dan muatan negatif. Nah, yang terjadi apabila muatan yang sama saling didekatkan akan menimbulkan reaksi saling tolak-menolak karena mereka sejenis atau satu jenis muatan yang sama. Nah, sedangkan muatan tak sejenis yaitu muatan yang memiliki 2 jenis muatan. Nah, ada negatif dan positif. Nah, apabila positif dan negatif itu saling didekatkan akan menimbulkan reaksi yaitu saling tarik-menarik karena mereka berlawanan jenis. Itu ya, teman-teman. Lanjut masih tentang atom. Nah, atom sendiri bersifat positif apabila muatan positifnya tersebut
atau proton lebih banyak jumlahnya dari jumlah elektron. Nah, sebaliknya atom bersifat negatif apabila jumlah proton lebih sedikit dari jumlah elektron yang ada. Baik teman-teman, sekarang saya akan memberitahu bagaimana cara untuk memberikan suatu benda agar benda tersebut memiliki muatan listrik statis. Caranya itu ada 3, yaitu dengan cara penggosokan, konduksi, dan induksi. Nah, yang pertama, cara penggosokan. Cara penggosokan ini dengan menggosokkan benda satu ke benda lainnya yang memiliki muatan listrik statis. Nah, supaya lebih jelas, simak tabel berikut ya. Kedua, yaitu dengan cara konduksi. Cara konduksi ini dengan cara mendekatkan benda yang memiliki muatan listrik ke benda lain yang tidak memiliki muatan listrik. Dengan begitu, benda yang sebelumnya tidak memiliki muatan listrik, maka akan memiliki muatan listrik. Nah, untuk lebih jelas, simak tabel berikutnya ya. Yaitu dengan cara induksi. Cara induksi ini dengan memisahkan benda yang memiliki muatan listrik dengan cara mendekatkan benda yang memiliki muatan listrik tersebut ke benda yang memiliki kondisi netral. Nah, maka dari itu benda yang memiliki muatan listrik tersebut akan mengalirkan atau memindahkan bagian muatannya itu ke benda netral tersebut. Nah, tadi sudah kita lihat ya penjelasan mengenai kelistrikan atau yang di sini lebih fokus kepada listrik statis. Nah, tentunya kita sudah menambah pemahaman kita mengenai listrik statis ini ya. Nah, teman-teman, mohon maaf apabila di video ini terdapat kekurangan maupun kesalahan. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.